Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak. Wah, ini sudah hadir semua ya, anggota kelompok 3 ya. Eh, Alhamdulillah sudah Bu. jadi sesuai Iya, jadwal, siang ini kita akan ada mata pelajaran tentang kinerja, kepemimpinan kinerja, tentang kepemimpinan kinerja. Berapa orang ini jumlah kelompoknya? Jumlah anggota di Ada kelompok 3 ini? tiga kita Bu. tiga, tiga Bu. Tiga ya. Supaya bisa berjalan lancar, ada baiknya kita saling kenal dulu. Perkenalkan, saya Agustini yang hari ini akan menjadi mentor untuk mata pelajaran kepemimpinan kinerja. Nah, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, sebagai Kepala Bagian Keuangan saat ini. Eh, Mungkin supaya kita bisa saling kenal dan akrab, saya perlu tahu juga nih anggota bapak-bapak di kelompok 3 ini ya. Boleh tuh dari Ah, Pak Dedi Rahmanto memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu. Ah, izin perkenalkan nama saya Dedi Rahmanto. Saya berasal dari Kesatuan Pelaksanaan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Musrawas Utara. Mungkin cukup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Indra lanjutnya. Terima kasih Bu. Jadi saya perkenalkan nama saya Indra Diana. Saya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin. Itu Bu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Bu. Baik, lanjut kemudian Pak Yogi ya. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Waalaikumsalam saya warahmatullahi Yogi wabarakatuh. Firmansyah dari Dinas PPKAD Kabupaten Musirawas Utara. Oke Bu, terima Oke, kasih. ya terima kasih Bapak-Bapak. Eh, Hari ini tentang kepemimpinan kinerja. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja itu adalah sesuatu kemampuan seorang pemimpin dalam memanage atau mengatur yang dipimpinnya sehingga bisa melakukan atau dapat melakukan kegiatan yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil yang mempunyai benefit. Tidak hanya output, tapi juga mempunyai benefit. Itu yang dimaksud dengan kinerja. Bukan pemimpin yang bekerja. Kalau pemimpin yang bekerja, ya itu tadi, hanya bekerja selesai tanpa harus mengharapkan benefit atau outcome. Timbal baliknya seperti itu. Nah, bagaimana strateginya agar kinerja kepemimpinan ini bisa menghasilkan output yang menghasilkan benefit atau outcome juga? Itu seorang pemimpin harus bisa memetakan dulu nih, memetakan kira-kira kerjanya ini berguna atau membutuhkan siapa saja. Nah, dalam hal ini akan lebih mudah kalau kita bisa memetakannya melalui semacam simulasi, Pak. Nah, ini saya coba buat ya, Pak ya, semacam simulasi. Mungkin bisa nanti untuk kita pelajari bersama. Jadi nanti kalau saya share screen, kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak boleh untuk langsung bertanya saja ya, Bapak. Ya Sebentar. Bu, Ya Bu. ya Bu, oke Boleh, Bu. boleh, Bu. Bu. Apakah sudah terlihat? Baru mau Ya, muncul Bu. Oke, Oh, baik. muncul Bu. Oke Bu. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira siapa saja stakeholder atas pekerjaan kita ini. Saya mengambil contoh untuk satu kegiatan nih Pak ya, satu program. Jadi Bapak-bapak bisa mengambil di tupoksinya tuh kan banyak tuh kalau kita di pemerintah kan karena kita ini pejabat, administrator nih Pak, bakal pejabat-pejabat hebat nih. Itu kan kita punya program kegiatan. Nah, kita ambil satu contoh program kegiatan. Nah, kalau ini saya mengambil di program kegiatan penunjang pemerintah daerah BLUD. Karena kebenaran Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ini bukan hanya ABBD tapi sudah merupakan UOBK, unit organisasi yang bersifat khusus dan pengelolaan keuangannya itu sudah BLUD, maka saya coba pakai ini. Saya bedah untuk program penunjang ini. Kegiatannya adalah administrasi keuangan perangkat daerah. Sementara kegiatannya sendiri adalah koordinasi dan pelaksanaan. Nah, pada pemetaan ini saya memetakannya menjadi empat, Pak. Jadi ada yang namanya laten, kemudian promotor, dan
apathetic, kemudian defender. Nah, mereka ini punya dua kekuatan, Pak, yang namanya influencer sama interest. Artinya ada powernya, kemudian ada kepentingannya di situ. Nah, bagaimana cara menentukan siapa yang menjadi promotor dan sifatnya laten, kemudian apatik maupun defender, itu kita harus tahu dulu. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam program kita ini. Nah, pada saat kita menentukan seseorang itu sebagai promotor, kata kuncinya dia harus di atas atau set-level dengan kita. Jadi tidak boleh yang di bawah kita. Karena dia mempunyai power. Kalau di bawah kan nggak mungkin dia punya power terhadap kita. Kemudian dia punya kepentingan yang kuat. Artinya dia punya power yang kuat dan kepentingan yang kuat juga atas program ini. Untuk laten, laten itu dia mempunyai power yang kuat, tapi kepentingan tidak terlalu besar, tidak sebesar dengan promotor, atau bisa kita bilang kecil. Makanya kalau ini namanya garis koordinat, Pak. Begitu garis koordinat, kalau ke kiri itu kan minus, jadi dia agak kecil, maksudnya kurang gitu. Nah, ketika dia di tempat di bawah defender, itu kepentingannya juga rendah karena di posisi minus, Pak. Kemudian juga powernya juga rendah. Begitu. Enggak, maksudnya maaf, saya ulangi, kalau kepentingannya agak tinggi, sementara powernya tidak ada, katanya rendah. Sementara apatik itu rendah semua, baik kepentingan dia tidak punya, power juga dia tidak ada. Tapi dia sok-sok penting gitu. Ya, katakanlah dia sebagai penghalang lah. Nah, dalam kegiatan ini, dalam kegiatan koordinasi dan pelaksanaan, kita harus tahu dulu nih siapa pelaku pelaksana lapangannya, bentuk programnya apa, outputnya apa. Nah, baru kita mudah untuk menentukan, oh ini yang terlibat, dia masuk ke promotor, laten, defender, maupun apathetic. Nah, saya mengambil koordinasi pelaksanaan akuntansi, ini PL-nya itu adalah KAP. KAP itu adalah kantor akuntan publik. Yang dihasilkan apa? Karena dia akuntan publik, maka dia ada bergerak di informasi keuangan. Artinya dia melakukan audit. Jadi kalau BLUD diauditnya oleh KAP, Pak. Kalau APBD kan oleh BPK nih. Nah, nanti KAP itu melapor ke BPK. Jadi katakanlah KAP sebagai perpanjangan tangan dari BPK. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah nanti opini. Nah, opini ini berguna untuk direktur, wadir, dan kepala bagian keuangan. Sementara dibutuhkan juga oleh laten, yaitu kepala dinas kesehatan, kemudian bidang akuntansi BPKAD, inspektorat, BPKRI, APH, dan DPR. Sementara yang defender itu adalah kasub bagiannya, kasub akuntansi dan pelaporan, dan kasub perbendaharaan dan bendahara pengeluaran. Apatiknya itu adalah LSM dan wartawan. Nah, kalau digambarkan pada garis-garis ini tanda panah ini adalah merupakan garis, Pak. Bentuk garis instruksi atau koordinasi. Yang koordinasi itu adalah garis yang ini, Pak, dua arah, yang namanya koordinasi dua arah. Kemudian kalau dia yang biru, yang satu arah itu laporan. Nah, yang ini garis hierarki. Nah, di sini kelihatan kalau kepala dinas itu dia mengambil bisa menjadi laporan karena dia hierarkinya RSUD itu di bawah kepala dinas kesehatan, maka dia ada hierarki di situ. Kemudian inspektorat hanya melaporkan, BPKRI hanya melaporkan, bidang akuntansi BPKAD juga hanya laporan, APH hanya laporan, dan DPR juga laporan. Nah, untuk dia ke promotor, dia akan bentuknya laporan sama hierarki. Seperti ini, yaitu di wadir, direktur, dan kepala bagian keuangan. Nah, sementara kepala bagian keuangan ini dia ada fungsi hierarki, ada juga koordinasi. Kenapa ada koordinasi? Karena memang ini leadernya atau katakanlah di sinilah tempat terjadinya kegiatan ini. Materinya di keuangan begitu. Nah, sementara untuk di kepala sub akuntansi dan perbendaharaan itu adalah koordinasi karena KAP memerlukan data-data dari mereka. Nah, yang terakhir itu LSM dan wartawan hanya bentuk laporan saja. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, sampai di sini? Silakan. Baik, Bu, izin bertanya, Bu. Artinya kalau untuk atasan langsung itu berarti ada 3 jenis pelaporan, hierarki, dan juga koordinasi berarti, Bu, ya, kalau untuk atasan langsung berarti, Bu, ya. Ya, karena kita hierarki kan di atasan kita wajib dong. Iya. Artinya jenjangnya begitu. Kemudian Oke. laporan jelas kita harus lapor ke atasan. Nah, koordinasi pasti dong kita harus koordinasi dengan atasan kan begitu. Oke, siap. Makasih, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih, Pak. izin, Ada Bu. lagi, Pak? Ya, Slide yang pertama tadi, Bu. Izin. baik.
Ah, saya ikut tanya Bu, ya, artinya di sini tadi kan untuk promotor itu tidak bisa kita, misal saya selaku kabit di sini kan untuk mengangkat Hmm, uh, kasih atau ini naik ke promotor. Mungkin kan tidak Bu, karena saya mempunyai kepentingan, dia mempunyai kepentingan seperti itu. Itu aja Bu, betul. pesan saya Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau promotor itu kata kuncinya itu adalah dia harus di atas atau selevel dengan kita. Kalau soal Selevel kepentingan, minimal. memang ya minimal selevel, artinya eselon 3 sama eselon 3. Karena sama-sama kuat, apa namanya, ilustrasinya seperti itu, Pak. Tapi kalau dia di bawah kita eselon 4, artinya Kasubag atau Kasubit, itu sama, Pak. Dia punya kepentingan yang positif, artinya yang sama-sama besar dengan promotor. Letaknya kan masih di sebelah kanan. Nah, cuman dia powernya yang dia kurang. Dia lebih rendah dari power promotor. Makanya dia di posisinya depender untuk Kasubit Kasubit itu atau di bawah kita. Begitu, Pak. Oke, Bu. Oke, paham. Ya. Ada lagi, Pak? Izin Bu, Bu. yang slide mau bertanya Bu. Boleh, Pak. Silakan. Yang slide selanjutnya. Tolong Bu. Bentar. Nah, itu yang nah. Itu Yang ini? KAP apa ini? KAP itu adalah kantor akuntan publik. Bukannya Ya, sebagai apa? PL ya? ya, sebagai PL. Ibu di situ ya Bu? Ini ya Bu, posisinya. Enggak. Jadi begini, karena KAP ini adalah pihak ketiga, Pak. Hmm. Nah, jadi mereka adalah akuntan yang apa namanya independen, yang ditunjuk oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan atau perpanjangan tangan dari BPK untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan, kinerja keuangan di suatu entitas. Nah, kalau BLUD itu dia pakai KP, Pak. Oh. Jadi Ibu Nah, di nanti mana? hasil. Nah, kalau kepala bagian keuangan itu karena dia leading sektornya dia, maka dia Promotor ya? masuk di promotor. Ya, masuk di promotor. Kenapa dia masuk promotor? Bukan pelaksana karena memang bukan dia yang melaksanakan. Bukan dia yang melaksanakan, tapi programnya di bidang itu. Materinya ada di situ. Makanya dia masuknya di promotor. Keren, Bu. Ya. Nanti hasil dari KAP ini dilaporkan ke BPK. Nah, output opini inilah Pak yang bisa kita, jadi kalau kita sudah tahu, oh outputnya apa nih dari ke program ini. Misalnya kalau dia KAP ini artinya opini, wajar, wajar tanpa pengecualian atau dikecualikan, tidak wajar maksudnya begitu. Nah, itu opini yang dihasilkan dari kegiatan ini. Atau nanti misalnya Bapak yang di PU nih, outputnya pembangunan jalan, berarti kan nanti outputnya itu jalan. Nah, ini kan Jalan. bisa mungkin masyarakat penggunanya, kemudian kades setempat, seperti itu kan. Camat mungkin bisa masuk di situ. Untuk apa namanya, siapa saja yang terlibat atau membutuhkan dengan hasil atau output dari satu program atau satu kegiatan. Itu akan lebih mudah, Pak, untuk kita menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dalam program ini. Sehingga baru kita bisa membaginya menurut kepentingan dan powernya. Yaitu tadi bisa promotor, bisa laten, kemudian bisa dependent, atau apatiknya tadi. Begitu. Jadi ini lebih ke ini jadi apa? Jadi kerja lebih internal ya Bu ya? Ini sifatnya. Ya, betul, internal. Karena nanti ini berkaitan dengan rencana aksi kita, Pak. Jadi itu untuk apa dilakukan pemetaan ini supaya rencana aksi yang kita kerjakan itu bisa tepat sasaran dan efektif. Atau dengan kata lain efisien dan efektif. Kalau kita tahu penggunanya siapa, itu akan lebih termanfaat dengan baik rencana aksinya. Penentuan rencana aksinya, kemudian penyusunan rencana aksi dan hasil dari rencana aksi kita itu akan tepat sasaran sehingga lebih efektif dan efisien. Begitu. Oke, baik. Waktu kita kayaknya sudah Terima kasih, Bu. habis, Pak, ya, untuk Baik, Bu. pelajaran hari ini. Terima kasih Bu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan kembali bisa hubungi lewat chat saya. Nanti saya bagikan di akhir. Ya, Bu. Ya, sekiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, Pak, dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Waalaikumsalam Bapak-bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.